Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang antigen, antibodi, dan sistem komplement. Nah, apakah kalian tahu apa itu antigen? Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Tidak harus membangkitkan respon imun. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hepten adalah molekul yang berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulus hepten bersangkutan yang terikat molekul carrier. Sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Nah, apa itu antibodi? Antibodi adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab yang mengikat antigen dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc. Antibodi dapat ditreatment oleh enzim papain dan pepsin. Nah, ini ada interaksi antigen-antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi antigen-antibodi menghasilkan variasi presipitasi, aglutinasi, dan aktivasi komplement. Presipitasi, aglutinasi maupun aktivitas komplement tidak terjadi jika antibodi bereaksi dengan hepten atau interaksi antara fragmen univalen pada antibodi seperti Fab dengan antigen walaupun multivalen. Interaksi antigen-antibodi primer antara antigen dengan antibodi bukan ikatan kovalen tetapi kekuatan van der Waals. Kekuatan elektrostatik dan kekuatan hidrofobik diperlukan untuk menutup rapat antara epitop dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Karena energi rendah pada interaksi antigen-antibodi, maka kompleks antigen-antibodi dapat dipecah oleh tinggi atau rendah dari pH, tinggi konsentrasi garam, atau oleh ion katropik seperti sianat, di mana interfere ikatan hidrogen pada molekul air. Nah, ini ada juga interaksi antigen-antibodi sekunder, yaitu dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen-antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplement. Apabila antigen yang ada dalam larutan reaksi dengan antibodi spesifik akan terbentuk kompleks antigen-antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Bila antigen ini terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit maupun partikel lain, maka interaksi antigen-antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Materi selanjutnya yaitu sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang aktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Di sini juga terbagi menjadi 3 tahap reaksi sistem komplement. Yang pertama, fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibodi. Antibodi yang bebas tidak terikat dengan antigen sesuai reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Cara kerja komponen C1 adalah subfraksi C1q, merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc yang ditujukan terhadap C1q. Apabila antibodi telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen antibodi kompleks. Yang kedua, fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu unit C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7 menghasilkan kompleks dari molekul C567 aktif. Yang ketiga, fase efektor. C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melalui membran sel. C3B juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat oksigen tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor
terhadap C3B. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you.